Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Baik, Miss. Oke, Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memasuki pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Wildan. Nah, sebelum kita memulai materi ya, Miss pengen mengecek kesiapan kalian dulu. Harus siap ya untuk belajar ya. Siap ya? Miss, insyaallah. Oke. Nah, ya kalian harus on cam semua. Ya, silakan. Terus di mute mikrofonnya. Nanti kalau misalkan mau ada yang disampaikan, kalian baru membuka mic-nya. Oke. Nah, sekarang kalian abdi dahulu ya untuk absen di Google Form-nya, nanti linknya di-share sama Miss di grup WA ya. Nah, sekarang untuk absensi manualnya, seperti biasa, ketua kelas yang selalu memberikan informasi. Siapa yang belum hadir? Dari IPS 1 ada 2 orang, Miss, yang izin. Oke. Siapa aja? Rosida dan Salsabila, Miss. Oke. Nah, Miss tidak akan pernah berhenti selalu mengingatkan kalian akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan ya. Patuhi 5M, membatasi mobilitas dan interaksi ya. Makanya sampai sekarang kita masih proses pembelajarannya itu masih menggunakan daring. Oke. Nah, sebelum Miss memasuki materi, Miss pengen kalian mengajak kalian mengulang materi sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat sebelumnya materi apa? Interaksi sosial, Miss. Ya, interaksi sosial, pengertiannya dan ciri-cirinya. Silakan, ada yang tahu pengertian dari interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal balik, Miss. Timbal balik antar siapa? Antar komunikator dan komunikan. Ya, antar individu dengan individu ya. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang cirinya. Kira-kira cirinya apa? Memiliki tujuan. Nah, ini ciri-ciri dari interaksi sosial. Jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang, adanya suatu dimensi, dan adanya tujuan seperti tadi yang dijelaskan Puan. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi syarat terjadinya interaksi, menganalisis syarat terjadinya interaksi sosial, dan karakter yang diharapkan adalah kalian diharapkan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, berbudaya, literasi, berpikir kritis, dan komunikatif dalam masyarakat. Nah, metode pembelajarannya tadi seperti yang sudah disebutkan juga, jadi kalian hari ini akan diskusi kelompok. Nah, nanti kalian secara kelompok berdiskusi, menganalisa, ada 2 video nanti yang Miss tampilkan. Nanti hasilnya dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan, nanti juga ada sesi tanya jawab. Nanti ada teknik penilaiannya juga. Teknik penilaiannya tidak hanya penilaian kelompok, tapi juga penilaian individu. Dan di akhir nanti akan ada penugasan atau evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form ya, yang nanti akan share di Google Classroom. Oke. Maka dari itu, pertemuan hari ini adalah membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, Miss mengharapkan kalian aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini materinya tentang interaksi sosial ini adalah materi yang sangat penting untuk kita semua.
bagaimana kita sebagai manusia dapat berinteraksi dengan baik agar kita menghasilkan proses interaksi yang baik juga. Ya, kalian akan mengamati video yang ada di sini, ya. Oke, silakan kalian amati videonya. Yosep, kelas berapa kamu sekarang? Siap, kelas 8, Pak. Diulang, kelas berapa? Dengar suaranya anak-anak? Kelas 8, Pak. Terdengar, Miss. Anak-anak, itu video pertama ya. Nah, sekarang kalian lihat video kedua. Sesudah kalian tadi menonton video, Miss mengharapkan peserta didik pada setiap kelompok di sini diarahkan untuk menganalisis video dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan kontak yang terjadi pada video 1 dan 2. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komunikasi yang terjadi pada video 1 dan video 2. Nah, kalian sekarang masuk ke breakout masing-masing kelompok, ya. Jadi semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Miss kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan analisis video dalam bentuk PPT. Di main room padahal ada. Yang lain gimana? Ya pokoknya kalau misalnya kontak sosial primer itu kalau berinteraksi secara langsung kan, misalnya mereka Fatih ada Fatih. berinteraksi, dia bakal berinteraksi. Prosesnya ya, diskusinya silakan. Yang lain punya pendapat beda atau sama gitu? Iya benar, kontak. Hadir. Kontak yang pertama kontak sosial primer. Bagian ini kan bagian yang komunikasi artinya. Oke. Ya, selesai. Ditutup ya di recordingnya. Jadi kalian langsung main dulu ya. Oke. Baik, Miss. Oke. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat luar biasa ini. Silakan anak-anak sekarang mulai untuk presentasi ya. Silakan kelompok 1. Oke, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu sebutkan dan jelaskan kontak yang ada pada kedua video tersebut. Analisis video berdasarkan komunikasi yang terjadi. Dalam video pertama, terjadinya komunikasi verbal karena secara lisan, seperti saling bertanya dan menjawab. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan komunikasi yang ada pada kedua video tersebut. Komunikasi yang terjadi pada video kedua adalah proses komunikasi antara pribadi secara nonverbal. Dikatakan sebagai komunikasi nonverbal karena kedua individu berkomunikasi tanpa berbicara, melainkan melalui kontak mata. Terima kasih banyak, luar biasa presentasi kalian kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan diskusi ya, boleh per individu karena ada penilaian individu juga. Silakan. Mungkin di sekolah SMA NCMBS ini mungkinkah keadaan seperti itu akan disebut juga sebagai kontak sosial positif? Menurut teman-teman sendiri di sini gimana? Boleh dong minta pendapatnya. Kalau menurut saya kontak sosialnya ini bisa berubah menjadi positif ataupun negatif. Kalau pada video kan kita melihat muridnya tersenyum lalu gurunya membahas dengan senyuman lagi kan, Miss. Jadi itu termasuknya ke dalam kontak sosial positif. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang nilai dan norma, apalagi khususnya di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School yang penanaman moral dan agamanya sangat kuat, tentunya sikap tersebut itu sikap yang tidak boleh sama sekali ditiru. Ya, oke, luar biasa ya untuk diskusi hari ini. Oke, silakan perwakilan dari salah satu anak menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Ya, silakan. Lalu selanjutnya pada hari ini kita belajar tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam semua kelompok juga sudah dijelaskan syarat terjadi interaksi sosial itu ada dua, yaitu terjadinya kontak dan komunikasi. Kontak ini kan berupa aksi yang ditanggapi melalui reaksi seseorang, baik itu melalui
terjadi secara fisik maupun non fisik. Mungkin sekian dari saya, Miss. Oke, terima kasih Robin, luar biasa sekali. Nah, penilaian untuk kelompok yang menurut Mister aktif dan juga sangat memberikan analisa yang luar biasa itu ada di kelompok 2. Oke? Selamat untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 luar biasa sekali. Dan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 juga luar biasa ya. Jadi jangan patah semangat, semuanya luar biasa sekali. Oke. Sebagai penguatan, Miss akan sedikit menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak sosial dan ada komunikasi. Paham ya? Oke, nah sekarang karena kita sudah masuk ke acara penutup, kesimpulan ya, saya mengharapkan kalian nanti mengerjakan evaluasi pembelajaran yang akan saya share linknya di Google Classroom ya, Oke, nah sekarang siswa menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Gimana pengalamannya hari ini, Robin? Untuk hari ini menyenangkan sih, Miss, karena kita diberi kesempatan juga untuk berdiskusi terlebih dahulu kan sebelum dapat materi. Oke, terima kasih Jadi, banyak. lebih banyak menggali lagi gitu sih, Miss. Ya, silakan ada yang lain yang bisa memberikan pengalaman kalian belajar hari ini. Menurut Kansa sama sih kayak Robin, seru, terus kita juga lebih banyak menuang pikiran kita di PPT tadi, terus pas tadi bagian Kansa menanyakan pertanyaan tentang kontak sosial positif itu, terus teman-teman juga hari ini aktif, terus jadi Miss Dewi juga mungkin merasa enak diskusi dengan kita gitu. Terus Ya, betul sekali, Miss sangat senang, sangat bangga ya, proud of you lah pokoknya. Untuk pertemuan minggu depan, kalian silakan membaca atau menyimak materi pembelajaran, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Kan udah belajar tuh dari pengertian, ciri-ciri, syarat terjadinya, dan sekarang kalian silakan pelajari faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Nah, sebentar, sedikit saja mungkin nasihat dari Miss untuk pertemuan hari ini. Oke, nah Miss mengharapkan dengan kalian belajar tentang interaksi sosial, kalian mampu menyusun tutur kata yang menyenangkan dan berkomunikasi yang baik, karena dengan hal itu akan membantu kita membentuk dan memelihara hubungan yang damai ya kita. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Miss sangat bahagia, bangga dengan kalian, luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Silakan kita pertemuan hari ini dengan doa juga yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Wildan. Silakan. Ya, Miss, baik, Miss. Setelah kita mempelajari pelajaran sosiologi hari ini, angka lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kalian bisa menerapkan semua yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ingat bahwa komunikasi verbal dan non-verbal itu sangat penting dalam hidup kita ya. Hati-hati pokoknya untuk yang non-verbal apalagi. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.